Yang ketiga, kesatuan yang memperbarui. Ya. Kata baru, itu adalah sesuatu terjemahan yang baru, bukan pembaharuan. Jadi kembali lagi kata dasarnya, baru. Ya, jadi kesatuan yang memperbarui. Pertama, saudara, memperbarui apa? Memperbarui manusia batinia kita. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, diperbarui dalam Kristus. Dan Roma 12 ayat 2 dikatakan pembaruan itu menggarap akal budi kita. Jadi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Berubahlah oleh pembaruan nausmu, sehingga kau bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi ternyata saudara, kepekaan kerohanian kita itu juga tergantung sampai sejauh mana kesatuan yang memperbarui itu engkau biarkan terus-menerus. Pertama terjadi dalam keselamatanmu, dan waktu kamu bergaul dengan Tuhan dalam firman-Nya, ternyata saudara, kesatuan itu memperbarui cara pandang kita. Sehingga mindset kita itu berubah tentang waktu. Mindset kita berubah tentang uang. Mindset kita berubah tentang hidup yang disebutnya pokok, hidup yang bahagia. Mindset kita berubah tentang apa nilai keluarga. Mindset kita berubah tentang orang lain. Mindset kita berubah tentang orang berdosa. Mindset kita berubah tentang benda. Mindset kita berubah tentang apapun juga. Ternyata saudara, yang merubah itu adalah Kristus melalui firman yang kita baca. Nah, kita akan membaca 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, jadi Paulus semakin tua. Dia punya sakit penyakit. Namun manusia batinia kami dibarui. Dibarui dari sehari ke sehari. Menarik, saudara. Secara realita, kita akan masuk tubuh kita dalam hukum alam. Makin lama, makin lemah. Secara fisik, otot kita. Secara organ tubuh, kita akan makin lemah. Secara memori, kita juga pasti lemah. Secara penciuman, panca indera, kita pasti ada unsur berkurang. Secara mata, kita makin juga berkurang. Secara telinga, dan lain-lain. Tetapi yang menarik, saudara, ada sesuatu yang tidak pernah berkurang. Ada sesuatu yang tidak pernah mundur. Ada sesuatu yang tidak pernah mengalami lemah. Tetapi terus dalam Tuhan, itu terus maju. Yaitu apa, saudara? Manusia batinia kita. Dalam cara pandang kita, standar nilai kita tentang apapun juga, respon sikap kesucian kita, karakter kita, dikatakan makin lama kita ikut Tuhan, makin lama kita mengalami pembaruan dalam Dia. Sungguh luar biasa. Jadi di sini, saudara, siapa pembaru kita yang paling sejati? Adalah Allah itu sendiri. Melalui pekerjaan daripada Kristus di kayu salib, melalui daripada pekerjaan Allah Roh Kudus, dan melalui sarana daripada firman yang kita baca setiap hari. Dan kita bergaul dengan Tuhan, harus ada dasar firman yang kita baca. Kita dekat dengan firman, karena firman itu terus mengiang-iang dalam pikiran kita. Dan kita hafal dan kita hidupi. Maka disitulah saudara kita diperbarui. Maka kalau ada orang tanya kepada kita, kenapa ada orang Kristen yang tidak mengalami pembaruan karakter? Kenapa ada orang Kristen mengaku Kristen, tapi cara pandangnya bukan Kristen? Kenapa ada orang Kristen, tetapi standar nilainya bukan Kristen? Kenapa ada orang Kristen, tetapi sikap dia terhadap dosa kompromi? Dan dia bermain-main dengan dosa. Kembali lagi, saudara. Apakah karena dia belum bersatu dengan Kristus? Atau dia tidak tinggal dalam Kristus? Dan Roh Kudus tidak memimpin kehidupan dia setiap hari? Atau karena dia tidak punya ketatan bergaul dengan firman dan mau menghidupi firman? Nah, di sini jelas sekali, saudara, bahwa kita diingatkan dalam bagian ini
bagaimana kita harus tahu kita punya harta rohani yang seolah-olah ditempatkan oleh Tuhan dalam manusia batinia kita yang lemah. Jadi seperti harta rohani dalam bejana tanah yang mudah rapuh, itu tubuh kita. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa secara tubuh kita boleh lemah, tapi secara iman kita tidak akan mengalami kelemahan. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal daripada roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, di dalam konteks ini, saudara, Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap suami istri, khususnya juga pada setiap istri, bagaimana kecantikanmu bukan tergantung dengan apa yang kau pakai. Keindahanmu bukan tergantung daripada apa yang ada dalam tubuhmu. Ya, ada yang menghiasi mukamu, bukan. Kecantikan manusia batinia, itulah kunci engkau punya satu hal yang memancarkan kecantikan rohani. Ya, jadi dalam bagian ini, saudara, senyum yang sungguh-sungguh dalam kasih. Senyum yang dalam nilai ketulusan. Berkata-kata dalam kelembutan yang punya kasih. Berkata-kata dalam nilai edukasi. Itu berbeda pada waktu orang hanya senyum yang punya akal bulus. Senyum punya motivasi udang di balik batu. Berkata-kata dengan lembut karena hanya umpan pancingan untuk menjerat kita. Berkata-kata dengan manis yang tujuannya ingin bagaimana menjerat kita. Itu beda, saudara. Jadi dalam bagian inilah, saudara, bagaimana seorang istri, seorang wanita ini berbicara bahwa jelas sekali dalam bagian ini, setiap kita harus membangun satu perhiasan yang tidak kelihatan, yaitu manusia batinia kita. Demikian pun dengan seorang pria, demikian pun dengan seorang suami. Dia harus bisa memunculkan daripada perhiasan rohani ini juga dalam hidup dia. Nah, yang B, kesatuan yang memperbarui, memimpin kita kepada kehidupan yang saleh. Kita ini adalah orang-orang yang bukan saleh. Orang saleh itu adalah orang-orang yang punya ketaatan, yang punya nilai dalam bahasa Yunani itu artinya eusebia. Orang yang punya nilai eusebia adalah orang yang sungguh-sungguh punya nilai memprioritaskan Tuhan. Dan dia sangat menikmati dalam bergaul dengan Tuhan. Dia punya kelembutan hati, dia punya kesabaran hati, dia punya nilai karakter dalam Tuhan. Ya. Orang rohani, orang yang selalu bersikap rohani pada waktu menyelesaikan masalah. Jadi bukan orang dikuasai oleh emosi, bukan dikuasai hal-hal kedagingan untuk memuaskan daripada emosinya. Orang rohani dikuasai dengan kerohanian dalam Kristus untuk berjalan dalam hal kerohanian, bersikap dan meresponi segala sesuatu. Orang saleh, orang eusebia, orang yang punya nilai ketundukan kepada firman, orang yang memprioritaskan Tuhan, orang yang memprioritaskan pelayanan bagi Tuhan. Jadi, saudara, orang saleh itu adalah orang-orang yang punya hidupnya sungguh-sungguh punya nilai kesucian. Orang yang sungguh-sungguh, orang saleh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup dan bahkan mati bagi Tuhan. Itulah orang-orang saleh, saudara. Ketiga, C, menjadi sumber kekuatan dan produktivitas rohani kita dalam menghasilkan buah-buah rohani. Jadi Yohanes 15 ayat 1 dengan 10, dan saya juga mengajak Bapak Saudara lihatlah di rumah nanti Yohanes 15 ayat 16b, yaitu buah rohani yang sejati. Ya. Jadi saudara, dalam bagian ini saudara kita lihat satu tumbuhan, ya, pada waktu dia misalnya vegetatif, dia hanya menghasilkan batang, dari batang hanya menghasilkan daun, dia tidak bisa menghasilkan buah. Kenapa? Kurang kaliumnya. Maka saudara, satu tumbuhan berbuah, dia butuh yang namanya NPK itu, natrium, fosfor, kalium itu semuanya tinggi. Nah, tumbuhan dia akan menghasilkan buah yang baik
jikalau dia mendapatkan nutrisi yang baik, akar akan mengisap, dialirkan ke batang, batang akan dialirkan kepada potensi yang daripada vegetatif, dan tiba saatnya saudara akan muncul buah. Jadi ada buah yang daripada bunga, yang munculnya daripada aspek perpaduan daripada yang bersifat vegetatif daun, seperti mangga. Tapi juga ada buah yang bisa muncul di batang, seperti apa? Durian. Ya, ada juga anggur Brasil yang tumbuhnya di batang. Nah itu masing-masing saudara itu unik. Tapi pada waktu semua buah itu keluar karena didukung oleh nutrisi yang dia hisap, yang dia cari, atau yang kita beri, yang kita bantu. Nah di sini saudara, kekuatan kita bisa bertahan dalam kesulitan. Kekuatan kita bukan hanya bertahan, tapi berjalan di tengah-tengah kesulitan. Juga kekuatan kita bukan hanya bertahan, berjalan, sampai kita bisa menghasilkan buah dalam situasi yang sulit seperti ini. Maka pada waktu kita bisa tetap berbuah produktif secara rohani, dalam ikatan tubuh Kristus kita pelayanan secara online, maka itu pun kita katakan, itu hanya bersifat anugerah. Saya membaca kesaksian dari seorang pelatih sepak bola di Inggris. Bagaimana suami istri kena COVID-19. Di dalam pasca mereka justru sedang dikarantina. Jadi artinya saudara, bukan karena nilai dia berelasi langsung, tetapi mungkin dia sudah nyimpen itu. Sehingga pada waktu suami istri karantina justru itu muncul. Dan dia bersaksi bagaimana katanya, itu nafas dia seperti naik gunung yang sangat sulit sekali, seperti ada penghambat. Maka dia di saat itulah justru harus dikatakan bergerak, dia bergerak. Jadi tidak boleh katanya orang kena COVID-19 itu pasif. Karena COVID ini justru membuat kita menjadi orang yang malas, tertidur. Maka karena dia seorang pelatih olahraga, dia mengerti sekali bagaimana memanaskan tubuh, menggerakkan tubuh, dilawan. Dia bilang sakitnya itu luar biasa. Jadi kalau kita mendaki gunung itu mungkin kita lelah secara otot. Pelan sedikit kita relaksasi, tarik lagi bisa berjalan. Tapi dia bilang dia menghadapi COVID ini saudara, itu bukan saja sakit secara daripada tubuh, itu terasa sekali saudara. Tapi harus dilawan. Harus dilawan. Nah, kekuatan dia bisa melawan, kenapa saudara? Itu punya mindset. Dia tidak mau kalah dengan COVID itu. Memang dalam kesaksian itu dia tidak berkata dalam Tuhan, dia tidak berkata bagaimana firman-Nya dibaca, dia hanya berkata secara nilai daripada antroposentris, kekuatan diri. Nah, saudara, dalam bagian ini kita menghargai orang-orang yang seperti ini. Nah, di dalam konteks kita orang Kristen, harus kita lebih daripada pemenang ketika kita menghadapi situasi yang sulit ini. Maka kekuatan kita, pada waktu kita tidak sakit, kekuatan rohani kita, pada waktu kita berjalan dalam kekuatan rohani, dan berjalan kekuatan rohani kita dalam situasi sulit ini, saudara, kita harus percaya itu hanya karena Tuhan yang membentengi kita. Sehingga saudara, kadang-kadang kita pakai kekuatan secara manusia, secara protek, saudara. Ternyata kalau Tuhan kasih nilai kedaulatan, kita sakit gimana? Sama seperti pelatih olahraga sepak bola di Inggris ini. Justru di dalam dia sudah dikarantina, dia sakit. Di sini saudara mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana kekuatan iman kita itu luar biasa daripada Tuhan, daripada firman-Nya. Itulah yang membuat kita akhirnya bisa produktif secara rohani, menghasilkan buah-buah rohani. Nah, di sini Bapak Saudara, dimanapun kau berada, pertimbangkanlah. Sudah 2 bulan lebih, rata-rata kita menikmati PSBB. Dan dalam 2 minggu lebih ini, kita mengalami isolasi, kita karantina, kita men-set ulang hidup kita sehat. Dan pemerintah sebentar lagi akan memberikan new normal, sesuatu keadaan normal yang baru. Tetapi saudara, dalam bagian inilah saudara kita harus percaya. Kita bisa evaluasi diri. Apakah dalam masa ini kita tetap bisa produktif tidak di dalam Tuhan? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, kesatuan dengan Kristus adalah kesatuan yang memperbarui kita.
untuk serupa dengan Dia. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, kesatuan yang memperbarui ini diberikan satu gambaran seperti kesatuan dengan Kristus sebagai kesatuan suami istri. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, jangan kau tinggalkan pekerjaan Tuhan yang penting. Artinya saudara, kemesraan kau dengan Tuhan, keintiman kau dengan Tuhan, itulah keintiman engkau dengan kehendak Tuhan. Bukan secara pribadi engkau di rumah. Bukan hanya secara pribadi engkau di kantor kerja di rumah. Bukan secara pribadi dalam situasi lingkunganmu yang kecil. Kita harus keluar. Ya. Bagaimana keluar bisa memakai media daripada sarana online, media teknologi yang sekarang canggih ini, saudara. Kita tetap membangun ikatan tubuh Kristus. Ya. Hari Minggu ini, saudara, akan ada persekutuan keluarga. Ya. Dari Geri Cikarang. Nah, disitulah, saudara, kita harus involve, kita harus terlibat, kita harus bersatu dengan ikatan tubuh Kristus. Dan bisa melampaui pada ruang dan waktu, kita memanfaatkan alat teknologi, saudara. Jadi kerinduan itu, saudara, ya, adalah menunjukkan kepada kita sudah mengalami kesatuan dalam nilai yang memperbarui. Jadi kalau ada anak Tuhan, sudah kehilangan satu aspek kerinduan untuk bersatu dengan Kristus, dalam ikatan tubuh Kristus, nah disitulah saudara ada masalah dalam kehidupan kita. Suami istri tidak mau bertemu, suami istri tidak mau berdialog, suami istri tidak menikmati kesatuan, tidak ada kerinduan, ada problem. Jadi saudara, ada satu kerinduan, kerinduan rohani, ya, kerinduan rohani sebagai ikatan tubuh Kristus, ya. Nah itu selalu kita miliki, saudara, dan tidak boleh diredam, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dihambat karena kita egois, karena kita gengsi, tidak bisa, saudara. Nah itu jelas sekali, saudara, gambaran itu. Yang kedua, saudara, ada satu gambaran dalam poin yang ketiga, kesatuan yang memperbarui adalah sebagai kesatuan bangunan dengan fondasinya, nggak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana Kristus adalah sudah menyelamatkan kita. Dia seperti memberikan kepada kita satu contoh di batu karang yang teguh, saudara. Kita berakar dalam Dia, kita bertumbuh dalam Dia, kita berbuah dalam Dia. Efesus memberikan kepada kita gambaran kita ini seperti bangunan di dalam Tuhan, saudara. Jadi artinya, saudara, ini tidak mungkin terpisahkan. Jadi dalam bagian ini, saudara, menunjukkan kepada kita, saudara, kita dengan Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan. Kita dengan Tuhan dengan kehendaknya, kita tidak boleh ada yang memisahkan. Jadi kalau ada di antara kita justru dengan sengaja menjauhkan diri pada kehendak Tuhan, menjauhkan diri daripada nilai kerajaan Tuhan, itu adalah karena kita punya problem rohani. Maksud daripada bagian ini, saudara, memberikan kepada kita gambaran. Jikalau kita merupakan bangunan, ya, rumah Tuhan, bait Allah yang sungguh-sungguh Tuhan program menjadi indah, maka sadarlah, saudara, kesatuan bangunan dan fondasi itu menjadi indah, bukan karena engkau hanya sendiri. Pada waktu engkau bersatu dengan ikatan tubuh Kristus. Jadi Bapak Saudara, siapapun dia yang berhasil dalam pelayanan, pasti ada pendukung-pendukung doa, pendukung-pendukung dalam sikap melalui tenaga, waktu, dana untuk bersatu, saudara. Untuk apa? Menyatakan tubuh Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi dalam bagian ini, saudara, ingatlah, engkau menjadi satu bangunan. Jadi artinya engkau tidak boleh hanya mementingkan lobi, engkau tidak boleh mementingkan kamarmu, engkau tidak boleh hanya mementingkan ruang tamu, engkau tidak boleh hanya mementingkan ruang-ruang yang lain. Kita adalah satu kesatuan sebagai gereja Tuhan. Kita merupakan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang dilihat oleh setiap orang dimanapun kita berada. Karena itulah, saudara, disinilah, saudara, COVID-19 ini memanggil kita, menyadarkan kita. Kita ini kecil, kita ini lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang yang sakit membutuhkan dokter,
Dokter membuktikan alat-alat perlindungan daripada dirinya dan kebutuhan medis. Siapa yang buat? Pabrik, orang-orang ahli teknologi. Ventilator dibuat oleh orang-orang yang ahli secara mesin dan lain-lain. Jadi setiap kita punya ikatan relasi satu dengan yang lain. Dan waktu kita bersatu ini, saudara, dikatakan itulah keindahan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, kita harus justru dalam situasi ini kita bangun kekuatan tubuh Kristus untuk kita saling menguatkan, saling mempertajam mata kita menangkap visi Tuhan. Ya, saya ulangi, kita bersatu untuk saling menguatkan, kita bersatu untuk bagaimana mempertajam, kita menangkap visi Tuhan. Kenapa? Kumpulan anak-anak Tuhan menguatkan iman. Kumpulan anak-anak Tuhan mempertajam kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kumpulan anak-anak Tuhan akhirnya membuat kita justru mau melakukan kehendak Tuhan yang bersifat kekal itu, saudara. Karena itulah ini poin yang kedua, metafora. Yang ketiga, sebagai kesatuan antara anggota tubuh Kristus dengan kepala, ya, dengan kepala. Jadi saudara, gambaran-gambaran firman Tuhan ini nanti baca di rumah. Jadi tidak boleh anggota tubuh, tangan, mata, kaki, hidung semua berjalan sendiri. Punya kepala yang memimpin. Siapa kepala gereja? Kristus. Siapa pemilik di hidup kita? Kristus. Siapa tujuan hidup kita yang harus kita capai? Adalah nilai kerajaan Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, Kristus akan bertata dalam kerajaan surga. Dia akan memimpin. Dia pengadil yang paling adil. Dia penghakim yang paling punya nilai standar kebenaran yang benar-benar. Jadi dalam bagian inilah, saudara, setiap kita harus belajar, saudara, bagaimana kita menghargai Kristus dalam kehendaknya. Yang dipercayakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Yang dipercayakan kepada gembala-gembala sidang. Di atas kepala gembala sidang ada pemimpin sinode. Ada setiap orang-orang senior yang ditempatkan. Nah, di situ kita harus menghargai, saudara. Maka kita ikut Tuhan itu sulit. Ikut Tuhan itu sulit. Kenapa sulit? Karena kita memang tidak mudah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena kita sendiri punya kehendak. Kita punya kemauan. Kita mau mengerti kehendak Tuhan berkaitan dengan perusahaan kita. Karena kita sendiri punya ambisi. Kita mau mengerti kehendak Tuhan tentang keluarga kita. Kita sendiri udah punya keinginan keluarga kita bagaimana. Sehingga sulit itu kadang-kadang karena kita tidak mau menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Sulit itu kadang-kadang kita tidak mau bagaimana mentaati seluruh keinginan kita disesuaikan dengan keinginan kehendak Tuhan. Jadi sulit. Nah, maka dalam bagian inilah, saudara, kita harus sungguh-sungguh. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, ingatlah, ada pemimpin yang paling sejati, yang paling sempurna, yaitu Yesus Kristus. Maka gereja yang sehat, gereja yang pusatnya adalah Kristus. Ajarannya adalah berbicara tentang salib Kristus. Ajarannya berbicara tentang pusat daripada iman. Bagaimana kita harus menghasilkan nilai-nilai buah iman. Bagaimana kita melakukan kerjaan Tuhan. Jadi kalau gereja pusatnya bukan lagi Kristus, gereja itu sesat. Maka siapa yang mengajarkan Kristus dikurangi, Kristus ditambahkan, Kristus tidak sungguh-sungguh murni, gereja itu sesat. Jadi dalam bagian ini, saudara, kepala gereja adalah Kristus. Pemimpin gereja adalah Kristus. Kepala rumah tangga Kristen adalah Kristus. Maka dalam bagian inilah, saudara, hidup kita pusatnya adalah Kristus itu sendiri. Maka pada waktu Kristus, seluruh daripada ajarannya, seluruh daripada nilai program gereja mengarah kepada kemuliaan Kristus dan kehendaknya. Maka semua kita sebagai anggota tubuh Kristus, engkau yang berperan seperti tangan, seperti kaki, mata dan telinga. Mari kita bersama-sama tunduk dalam kerelaan, dalam keharmonisan, dalam keselarasan untuk berjalan seirama dalam komando Tuhan yang dititipkan oleh setiap hamba-hambanya yang sungguh-sungguh benar, bukan yang salah. Yang pura-pura sebagai nabi, tinggalkan. Yang pura-pura sebagai rasul, tinggalkan. Yang pura-pura sebagai orang-orang yang sungguh hebat, tetapi hanya tanda kutip memakai nama Tuhan, tapi tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, tinggalkan. Jadi di sini maka, saudara, kita bisa melihat
metafora menggarap aspek nilai kerinduan kita, yaitu kerinduan rohani, bertemu dengan tubuh Kristus. Metafora itu menggambarkan satu ikatan relasi. Satu dengan yang lain itu penting. Dan tidak satu yang lain boleh mementingkan dirinya sendiri. Ikatan relasi yang indah. Dan yang C ini menunjukkan bagaimana kita punya nilai ketaatan. Berjalan dalam kekompakan. Berjalan dalam keharmonisan. Berjalan dalam nilai daripada keselarasan. Dan yang terakhir, kesatuan ras. Jadi artinya saudara, tidak ada lagi dalam Efesus 2 itu juga dikatakan kesatuan itu membeda-bedakan kita orang Yahudi atau non-Yahudi. Tidak. Ini menjelaskan setiap kita ini satu dalam Tuhan. Jadi ras kita ini satu. Kita anak Tuhan. Kita pewaris kerajaan Tuhan. Jadi tidak boleh lagi kita mengecilkan anggota tubuh Kristus dan kita hanya membeda-bedakan karena ras secara lahiriah. Kesukuan secara lahiriah, kebangsaan secara lahiriah tidak ada, Sir. Jadi apa yang kita lihat di Amerika, ya, terjadi satu rasisme. Bagaimana ada polisi kulit putih menginjak kepala seseorang kulit hitam sampai patah leher, Sir. Sampai mengakibatkan 3 hari ini terjadi kerusuhan, sampai menular ke LA, Los Angeles, ya. Dan kerusuhan ini, Saudara, akhirnya membuat akan situasi menjadi kacau. Kenapa? Rasisme. Tetapi sudah menjadi pertanyaan kita. Kenapa rasisme bisa ada? Karena mereka orang berdosa. Kenapa rasisme bisa ada? Karena mereka tidak bisa melihat tentang kesatuan yang indah, yang bersifat daripada hal yang memperbarui. Nah, di sini saudara, pertanyaan, bagaimana dengan orang Kristen, Pak Tumpal? Orang Kristen tidak boleh lagi rasisme. Orang Kristen dalam bersikap tidak boleh lagi dibentengi. Engkau dari suku mana, engkau dari bahasa apa, engkau dari pakai bangsa apa. Tidak boleh. Kenapa, saudara? Kalau kita sudah satu dalam Tuhan, maka kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita pewaris kerajaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang akan ditempatkan di surga sebagai warga kerajaan surga yang melampaui daripada ras, melampaui daripada bahasa, melampaui daripada bangsa. Kita menjadi orang-orang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita semua warga kerajaan Tuhan dan kita semua memiliki tubuh yang dipermuliakan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, jelas sekali, saudara, di dalam gereja tidak boleh lagi menjadi gereja suku. Dalam gereja tidak boleh lagi dibatasi dengan gereja satu bahasa. Dalam gereja tidak boleh dibatasi dengan satu bangsa. Kita harus menjadi gereja yang melampaui itu semua, yaitu kita anak-anak Allah. Kita sudah diberikan warisan kerajaan surga. Kita adalah orang-orang menjadi milik Tuhan. Kita disatukan dalam unity in Christ, dalam satu tubuh Kristus. Dan semua ini, saudara, harus menghancurkan akan rasisme kita. Ini harus menghancurkan aspek nilai kesukuan kita, membeda-bedakan orang. Ini harus menghancurkan kepada kita nilai-nilai kita hanya mementingkan aspek lahiriah, aspek bahasa dan lain-lain, saudara. Memang tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Tetapi, saudara, Alkitab mengatakan harus terjadi perubahan itu. Saya juga sudah katakan kepada anak-anak saya juga demikian. Kalau mereka ingin, sudah waktunya pacaran, mau menikah, jangan dipatokkan hanya karena ras, bahasa, dan bangsa. Standar yang pertama, harus menggumuli setiap pribadi yang ingin didekati, yang mau dikenal. Yaitu orang yang sungguh-sungguh sudah beriman dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memiliki perubahan karakter dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk mementingkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau bagaimana dia terus melayani Tuhan. Dan menghargai akan orang tua. Nah, dalam bagian inilah, saudara,
Siapa yang mengatakan kepada anak-anak kita, kalau cari pacar jangan lupa satu suku, engkau sudah berdosa. Satu bahasa, satu budaya. Ingat saudara, itu mungkin karena traumamu, itu mungkin karena ketakutanmu. Kita harus percaya saudara, siapapun orang itu, kalau dia sudah dalam Kristus, kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah bersatu dengan Kristus, itu melampaui itu semua. Jadi kadang saudara problem, ada orang menikah satu suku juga masalah. Ada orang menikah satu bahasa juga masalah. Ada orang menikah dengan satu bangsa juga masalah. Kenapa orang menikah dengan beda budaya bisa bersatu? Karena kuncinya semua tunduk di bawah hukum Kristus. Mereka tunduk di dalam kebenaran Kristus. Mereka tunduk dalam nilai perubahan karena Kristus, saudara. Jadi dalam bagian ini saudara, ini jelas sekali.